Shalom, selamat datang Jemaat City Blessing. Sesaat lagi kita akan beribadah online. Namun sebelumnya, mari kita simak pengumuman dalam sepekan. Minggu depan kita masih akan beribadah online, tapi lewat aplikasi Zoom. Jemaat sekalian, mari ambil waktu sejenak untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja, informasi nomor rekening ada di WhatsApp gereja. Pastor Yosi mengajak setiap jemaat untuk dapat berdoa bersama lewat aplikasi Zoom atau doa bersama secara pertemuan online. Sebelum beribadah, mari perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, marilah beribadah dengan fokus dengan tidak melakukan kegiatan lain, karena Allah hadir di tengah-tengah kita, mari menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah atau bagikan link ibadah online ini agar keluarga Anda dimanapun dapat beribadah bersama secara online. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom Jemaat, ketemu lagi kita di ibadah online. Hari ini kita mau sama-sama berkumpul, walaupun secara online saya percaya kita masih dalam keadaan yang luar biasa baik. Amin. Kita mari buka ibadah hari ini dengan doa. Kami naikkan syukur Tuhan kepadamu, Allah yang begitu setia, begitu baik bagi kami. Engkau yang menyediakan dan memberikan hari-hari kami penuh damai sejahtera, penuh dengan berkat, penuh dengan kasih, sukacita. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, untuk penyertaan-Mu, untuk firman-Mu, untuk janji-janji-Mu yang akan terus kami pegang Tuhan. Mari hari ini berbicara bagi kami Tuhan. Kami mau menari dengan Engkau, kami mau duduk dengar firman-Mu, dan kami akan mengalami terobosan bersama dengan Engkau. Amin, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama menaikkan pujian ini jemaat. Kita menari buat Tuhan. Come on.
berserah padamu.
Shalom saudara, selamat pagi. Senang bisa bertemu Anda saudara sekalian di platform ini. Apa kabarnya saudara? Saya berdoa semua dalam keadaan baik dan keadaan sehat dan dipenuhi dengan shalom damai sejahtera Tuhan. Di tahun pengharapan ini saudara, kita masih ada dalam tema shalom. Dan khusus di hari ini shalom karena mengandung arti pemulihan dan keutuhan. Khusus di hari ini, di hari Minggu ini, saya akan membahas tentang the wholeness, keutuhan itu sendiri. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita hampiri Tuhan dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu, atas kesehatan yang Kau berikan di hari ini. Kami mengucap syukur. Tuhan, kami berdoa agar semua hati kami dipersiapkan untuk menerima firman Tuhan dan menjadikan hati kami menjadi hati yang subur, tanah yang subur, yang siap ditanami benih firman Tuhan sehingga kami bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah berkali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin saudara, amin, amin. Ya saudara, di hari ini khususnya kita akan membahas tentang the wholeness. Keutuhan itu sendiri apa sih maksudnya? Sehingga kita bisa mendapatkan shalom, yaitu damai sejahtera dari Tuhan. Wholeness dikatakan di bahasa Indonesia adalah utuh, adalah satu tahapan yang perlu setiap kita untuk mencapainya. Setiap diri kita perlu mendapatkan sampai ke tahapan wholeness. Wholeness itu sendiri mengandung arti, kalau saya baca di dictionary English, dia mengandung beberapa arti, yaitu keutuhan, complete, utuh, undivided, matang, unique. Wholeness itu saudara macam-macam arti tapi masih mengandung arti yang sama, yaitu wholeness, keutuhan itu sendiri. Nah, sebelum saya mulai, saya ada beberapa cerita saudara. Saat saya membeli sebuah nasi katsu gitu ya di sebuah aplikasi ojek online ya, sudah ngetren ya sekarang. Saya order dan saya biasa order sih normal-normal aja, tapi ada satu hari di mana saya diantarkan nasi katsu paket gitu ya. Saya buka, udah lapar, udah mau makan, ternyata cuma ada nasinya saudara. Saya kaget, wah mana lauknya, tidak ada. Akibatnya apa saudara, saya harus telepon, harus komplain ke ojek itu atau ke drivernya, nggak tahu mana yang miss di sini. Dan saat cerita berikutnya, saat saya membeli pizza saudara, pas saya lihat harusnya kan pizza bulat ya, sudah utuh gitu ya, whole, tapi ada potongan yang hilang saudara, dan itu bikin juga saya kaget. Oh, kok baru beli seperti ini ya? Ada kesalahan pasti di sini. Akibatnya harus komplain dan ada waktu yang dibutuhkan. Seharusnya tidak seperti itu. Kalau utuh kan lancar-lancar aja, normal-normal aja. Dan saya juga pernah membeli puzzle saudara, puzzle buat anak. Dan di situ ada gambar jerapah tapi badannya hilang. Cuma ada kepalanya. Dicari-cari mana binatang lain komplit, kok cuma jerapah aja yang hilang. Puzzle-nya tidak utuh saudara, padahal baru beli. Dan ini saudara menggambarkan arti pentingnya keutuhan. Kalau tidak utuh, akibatnya macam-macam masalah bisa ditimbulkan. Saya harus komplain, saya harus retur, mungkin orang yang gak mau kembali uang, dan harus kirim balik. Kalau itu jaraknya kayak membeli di toko online, jaraknya bisa beda kota, macam-macam saudara. Ada hal-hal yang gak perlu seharusnya terjadi, tapi ada extra effort yang harus dilakukan. Itu saudara kira-kira menggambarkan cerita bagaimana sih kalau tidak utuh gitu, tidak wholeness, tidak mencapai wholeness. Nah, saya dulu pernah bilang, tahapan akhir seseorang percaya kepada Tuhan adalah hidup yang dewasa dan berbuah, kehidupan yang berbuah, kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat dimanapun Anda dan saudara ditempatkan.
Anda bisa berbuah. Nah, ada satu tahapan sebelum Anda masuk atau saya masuk ke daerah relationship itu, ada satu tahapan, yaitu di mana seseorang perlu utuh terlebih dahulu, perlu mendapatkan the wholeness itu sendiri, keutuhan, karena ini sangat penting saudara. Dan hanya orang yang utuh yang saat masuk ke dalam relationship, maka dia bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Nah, saya ada bilang relationship itu apa? Relationship termasuk hubungan di antara pertemanan saudara, bisa juga di area pernikahan, institusi pernikahan, suami istri. Relationship juga berbicara tentang hubungan rekan kerja, kalau di mana Anda saudara bekerja, atau relationship juga bisa berarti hubungan dalam pelayanan, orang pelayanan satu dengan yang lainnya. Nah, dibutuhkan orang yang whole, yang utuh untuk masuk ke dalam area relationship seperti ini. Dan dia saat dia utuh, dia akan bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Tapi kalau dia belum di relationship, itu ibarat kata ya handphone yang sudah habis baterai. Handphone itu canggih, zaman sekarang sudah bisa baca email, write email, bisa WhatsApp, messages, bisa telepon, macam-macam, sudah bisa baca data, bisa baca presentasi. Tapi kalau dia low bat dan dia tidak terhubung dengan sumber listrik, ya masih belum mencapai full potensial, sehingga saat dicas masuk ke internet, handphone itu akan berfungsi dengan luar biasa. Sama saudara, saat Anda utuh, saat Anda masuk ke dalam relationship, Anda bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita buka di dalam Matius 22 pasal 22 ayat ke 39. Di sini dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam Matius 22 ini saudara, ini membahas tentang hukum yang terutama, yaitu hukum pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan itu mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua ini bukan berarti lebih peringkat kedua yang penting gitu, jadi satu lebih penting, dua lebih less penting gitu. Ternyata enggak, hukum yang kedua ini sama pentingnya juga dengan hukum yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan. Yaitu apa saudara? Mengasihi sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, kalau saya boleh balik saudara, pentingnya untuk mengasihi diri sendiri dulu, baru kita bisa mengasihi sesama kita. Perlu dulu kita menjadi punya wholeness, punya keutuhan, baru kita bisa memancarkan berkat untuk orang lain, mengasihi sesama manusia. Nah, jangan salah mengartikan saudara, mengasihi diri sendiri itu bukan egois, bukan kayak mengasihi diri kayak minder gitu, bukan kayak seperti egois, tapi yang dimaksud di sini adalah Anda perlu masuk ke dalam tahapan the wholeness itu sendiri, menjadi utuh. Dan penting untuk menjadi utuh dahulu supaya ada kepenuhan diri sehingga dapat melakukan hukum yang kedua yang sama pentingnya dengan hukum yang pertama, yaitu mengasihi sesama manusia. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana caranya kita bisa mengasihi diri sendiri? Yang dalam lingkup bagaimana kita bisa menjadi utuh, bagaimana kita bisa mendapatkan the wholeness itu sendiri. Nah saudara, ada 2 poin penting. Yang pertama adalah mengenal diri kita sendiri, mengenal identitas diri kita sendiri. Kalau ada pertanyaan siapa dirimu di dalam Tuhan, ini pertanyaan saudara, mungkin anak-anak muda bisa merefleksikan pertanyaan ini, atau Anda saudara yang mendengar firman ini bisa bertanya ke dalam diri sendiri, siapa dirimu? Kenapa Anda bisa ada di
dunia ini, kenapa Anda bisa di dalam keluarga Anda? Pertanyaan ini harus Anda jawab untuk bisa mengidentify diri sendiri dulu, mengetahui. Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan ini, Anda akan kesulitan untuk mendapatkan keutuhan itu sendiri. Nah, kalau kita baca Alkitab, Tuhan Yesus saat datang ke dunia ini, dia mengenal betul siapa identitas dirinya. Yesus tahu tentang dirinya sendiri. Dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini dikatakan di Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada yang bisa kepada Bapa selain melalui aku. Akulah jalan kebenaran. Yesus tahu siapa dirinya sendiri. Yesus dia bilang juga, akulah terang dunia. Ini dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus sendiri bilang, akulah terang dunia. Yesus juga bilang di dalam Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini saudara, inilah bukti bahwa Tuhan Yesus mengenal dirinya sendiri. Dia sudah ada wholeness, keutuhan di dalam dirinya sendiri, sehingga saat dia melayani orang, dia sudah bisa, karena dia sudah tahu siapa identitas dia di hadapan Bapa di surga, sehingga dia bisa mengasihi, memberikan mujizat kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu saudara, karena penting siapa identitas kita, siapakah kita di mata Tuhan, di mata Bapa di surga. Nah, saya bantu Anda saudara untuk menjawab pertanyaan ini. Jawabannya ada di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini saudara, saudara dan saya adalah anak-anak Allah, anak dari Bapa di surga. Bayangkan saudara, saya jadi ingat dengan minggu kemarin pastor bilang tentang anak yang hilang. Anak yang hilang yang sudah berdosa menurunkan nilai dari diri kita sendiri. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena seorang anak ini pas kembali kepada bapaknya, dia bilang, Bapak, jadikan aku orang upahan Bapak saja gitu. Jadikan aku ya orang yang membantu saja, jangan anggap aku anak gitu. Dosa menurunkan nilai. Padahal apa respon Bapak? Apa respon seorang bapak? Bapak tidak membahas kesalahan anak yang hilang. Dia langsung memakaikan jubah, memakaikan cincin, ajak makan. Luar biasa saudara. Bapak mau memulihkan, mau mengingatkan kita sendiri siapa identitas kita sendiri. Itu kita anak. Tidak mungkin dikasih jubah kalau bukan anak. Kalau tidak dikasih jubah ya berarti orang upahan. Tapi kalau dikasih jubah itu suatu lambang bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan contoh kedua saudara, saya juga sangat senang saat Daud bermazmur tentang dirinya sendiri. Dia bilang identitas dirinya di Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Saya bacakan saudara. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Lihat saudara, Daud sangat menyadari jiwanya betul bahwa dia sudah tahu saat ada di kandungan ibu, Tuhan sudah menenun, dan dia bilang kejadiannya dahsyat saudara dan ajaib. Dia tahu diri dia adalah suatu bentuk mujizat dari Tuhan. Dia tahu kenapa dia harus ada di dunia ini. Dia tahu, dia sadar betul identitas dia, identitas Daud. Nah saudara,
Saya harap dengan ayat-ayat ini kita bisa menanyakan ke diri sendiri. Kita mulai mengingatkan, saya kalau dalam keadaan punya masalah yang besar, membuat saya menjadi hilang potongan-potongannya, menjadi tidak utuh. Nah, ayat inilah yang membantu saya untuk restore, untuk pulih kembali, untuk menjadi keutuhan lagi, yaitu ayat firman Tuhan ini. Mengingatkan saya sendiri, saya anak Tuhan, saya anak Bapa di surga. Perkataan saya punya kuasa untuk membuat segala sesuatunya mujizat. Aku kejadianku dahsyat dan ajaib, Engkaulah terang, Engkaulah yang bisa menolong hidupku. Ada perkataan firman Tuhan yang bisa mengingatkan kita untuk kembali menyadari siapa identitas diri sendiri. Yang kedua saudara, bagaimana cara kita mengasihi diri sendiri atau mendapatkan keutuhan, yaitu menerima diri sendiri, acceptance. Kalau misalkan sampai ada pertanyaan seperti ini, kenapa aku dilahirkan di keluarga ini? Kenapa warna kulitku begini? Kenapa hitam? Kenapa terlalu putih? Kenapa hidungku tidak mancung? Mengapa mataku kurang besar atau sipit? Jika masih ada pertanyaan semacam ini saudara, maka kita belum bisa menerima diri kita sendiri. Saat kita sudah sadar betul identitas diri sendiri di hadapan Tuhan, kita juga harus bisa menerima keadaan kita sekarang. Kenapa saudara? Karena saya sudah ngomong di bulan kemarin, perlu adanya acceptance terlebih dahulu, perlu menerima terlebih dahulu keadaan kita supaya kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu adjusting. Kita bisa adjust diri kita bisa tahu apa yang harus dilakukan. Kalau kita seperti ini, kita tahu bagaimana melakukan planning ke depannya. Kita bisa adjust. Kemudian saat kita adjust, kita bisa appreciate, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan terakhir saudara, saat kita tahu bagaimana kita mengucap syukur, apa saudara? Saat Tuhan mengucap syukur, mujizat Tuhan terjadilah accomplishment. Ada sesuatu yang bisa kita dapatkan, ada sesuatu yang kita bisa lihat dari bukti iman kita kepada Tuhan, dari bukti kita bersyukur kepada Tuhan, ada sesuatu accomplish. Dan kita bisa bilang akhirnya Bapa di surga is amazing ya. Acceptance, adjusting, appreciate, accomplish, dan amazing. Itu saudara, saya tidak akan membahas lebih jauh tentang ini karena saya sudah menjelaskan di sesi yang kemarin. Baik saudara, jadi apa kunci untuk mendapatkan keutuhan, the wholeness itu sendiri? Saat kita dalam kehidupan ini kadang tidak sepenuhnya baik saudara, kadang ada masalah demi masalah yang kita harus hadapi, yang membuat potongan-potongan kehidupan kita ada yang hilang, ada yang tidak utuh. Nah, bagaimana saudara kunci untuk selalu complete, selalu full, selalu utuh? Apa yang kita bisa dapatkan? Bagaimana cara kunci menjaga keutuhan ini sendiri? Karena keutuhan sangat penting, yaitu saudara, yang mengisinya hanyalah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita buka di dalam Yohanes 4 ayat 14. Di sini dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin saudara. Ini saudara yang bisa memenuhi hidup kita, yang bisa menjaga the wholeness itu sendiri, keutuhan di dalam diri kita, hanya Tuhan. Tuhan yang sebagai air hidup itu. Ya, saat Tuhan ada pada saudara dan saya,
kita tidak akan haus lagi dan kita tidak akan lapar lagi. Dari mana saya tahu? Kita buka di dalam Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini saudara, kuncinya adalah dalam pribadi Yesus Kristus itu sendiri yang sebagai roti hidup yang bisa membuat kita terus menerus memancar, mata air memancar, terus menerus gak lapar, karena dia sendiri bilang roti hidup yang datang kepada Tuhan diberikan roti, yang percaya kepada Tuhan diberikan air yang bisa membuat kita tidak haus lagi, tidak sibuk mencari kekosongan di dalam dunia ini, tidak sibuk melakukan hal-hal yang tidak perlu. Yang misalkan kalau kita kosong, kita kan sibuk mencari apa untuk mengisi kekosongan kita, mulai dari hobi, mulai dari bekerja terus-terusan, macam-macam saudara. Bukan itu yang tidak baik, itu bisa saudara, bisa. Cuman yang terutama adalah pribadi Tuhan Yesus yang sanggup mengisi. Yang lain yang kita temukan hanya efeknya sementara, misalkan hobi atau berwisata, senangnya ya saat itu juga, saat itu saja. Saat mungkin seminggu 2 minggu mungkin sudah lupa dan mulai lagi mencari-cari kekosongan yang lain. Padahal kuncinya ini saudara, yaitu pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kalau saya mau bilang kembali di sini, jika engkau tidak penuh, engkau tidak bisa mengasihi orang lain. Yang tadi saudara, yang bisa isi kekosongan kita adalah Tuhan. Saat kita sudah mendengar 2 firman tadi, engkau tidak lapar lagi, engkau tidak haus lagi, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang bisa mengisi kekurangan atau kekosongan yang membuat kita tidak utuh adalah hanya Tuhan. Cari dulu kingdom of God, cari dulu kebenarannya, maka kepenuhan itu bisa terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Kepenuhan hanya ada di dalam Tuhan. Nah, kunci kebahagiaan saudara apabila kita menjadi whole atau utuh, mengerti tujuan hidup, menerima diri sendiri, tahu identitas kita di dalam Tuhan. Baik. Nah, kalau saya boleh singgung di dalam pernikahan nih, kita bisa menjadi utuh atau whole baik dalam keadaan menikah ataupun belum menikah. Keduanya kita bisa mendapatkan the wholeness itu sendiri, utuh. Nah, saya pernah mendengar mitos nih, ceritanya hidup kita akan complete jika kita menikah. Sounds romantic ya. Nah, ternyata ini salah saudara. Sebetulnya untuk mencapai keutuhan yang Tuhan mau, untuk kita bisa mengasihi diri sendiri dan bisa mengasihi sesama, sebenarnya kita tidak perlu menikah. Nah, dari sini saya bisa mengerti kenapa ada orang yang stay single tapi tetap tidak kesepian, tidak alone, tapi tetap bisa menjadi berkat bagi komunitasnya. Nah, apalagi nih kedua individu yang utuh kemudian menikah. Menikah itu idenya Tuhan. Masing-masing pasangan utuh saling menikah dan akibatnya apa saudara? They complement each other. Pasangan tersebut bisa memberikan pujian satu dengan yang lainnya, mengisi satu dengan yang lainnya. Jadi sumber inspirasi keluarga yang bisa dicontohkan kepada jemaat, kepada lingkungan sekitarnya. Luar biasa saudara. Dan kesimpulan dari semuanya ini ada dalam pertanyaan refleksi, yaitu apakah akibatnya jika seseorang memiliki keutuhan berdampak pada orang di sekitarnya. Di awal saya sudah mengatakan bahwa saat seorang memiliki keutuhan, saat dia masuk ke dalam relationship, dia memiliki potensi yang besar yang mampu berdampak bagi komunitas atau relationship yang ada, baik di pernikahan, di teman kerja, teman, ya kawan, sahabat,
keluarga. Dan izinkan saya untuk memberikan gambaran bagaimana kalau itu sebaliknya. Kalau ada orang yang tidak utuh masuk ke dalam relationship, masuk ke dalam institusi pernikahan, masuk dalam pelayanan, dia memiliki potensi untuk mengacaukan hubungan. Bukan pasti, tapi punya potensi yang diibaratkan seperti peribahasa, nila setitik rusak susu sebelangga. Artinya saudara, kalau saya bisa analogikan dengan contoh, ibarat kata kalau saya beli Sunkist ya, jeruk Sunkist gitu, saya untuk membuat satu jus diperlukan 8 misalkan 8 jeruk dan 7 jeruk manis enak dan 1 jeruk agak kurang baik gitu kualitasnya, dicampur jadi jus, diperas, di blender, masuk jus, jadi tetap tidak enak karena yang satu ini membuat rasanya jadi berubah, padahal sebenarnya bagus yang lain, yang 7 itu, tapi satu ini jelek, maka rasa jusnya tidak enak gitu. Ya kalau misalkan telur aja mau bikin omelet atau dadar gitu ya, mau bikin dari 3 telur, 1 telurnya mungkin sudah kelupas, kurang baik isinya, maka rasa telurnya, rasa omelet itu jadi tidak enak saudara, karena ada 1 yang tidak baik. Nah kalau kebalikannya nih, orang yang utuh memiliki wholeness akan seperti berikut. Ada ayatnya saudara, di Matius 13 ayat 33. Tuhan Yesus menceritakan seperti ini, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Nah saudara, ini Tuhan membahas sebelumnya adalah tentang biji sesawi yang sangat kecil, yang apabila dia sudah tumbuh menjadi pohon yang sangat besar, yang rindang gitu. Ibarat kata seperti iman kita dianggap biji sesawi. Nah sama ragi juga dibutuhkan sedikit saja untuk mengkhamirkan seluruh tepung, seluruh adonan sehingga khamir seluruhnya. Ini buat apa saudara? Ya untuk membuat roti, membuat hidangan roti, atau ya kalau sekarang bikin donat atau bikin roti manis, apapun itu saudara, saat ragi sedikit saja itu bisa membuat mengembang dan tinggal dipanggang, enak saudara, bisa makan. Ini saudara kuncinya. Dan di Rasul Paulus bilang di Galatia 5 ayat 9, sedikit ragi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Tidak dibutuhkan ragi yang banyak, cukup sedikit saja bisa mempengaruhi, bisa berdampak kepada lingkungan saudara. Saat ada satu orang aja yang memiliki the wholeness itu sendiri, dia tahu dia punya Tuhan yang tidak bisa bikin dia haus lagi, dia tidak lapar lagi, dia tahu percaya kepada Tuhan, dia menjadi berkat di komunitas dia berada, mampu menghadirkan kerajaan Allah di dalam komunitas di mana ia ditempatkan. Damai sejahtera Tuhan dia hadirkan di tahun pengharapan ini saudara. Ini saudara, keutuhan adalah kunci menuju hidup yang berbuah. Saya harap saudara mengerti pentingnya the wholeness itu sendiri, pentingnya untuk menjadi utuh. Terlebih dahulu kalau Anda belum menikah, penting untuk melakukan hal ini, untuk belajar firman Tuhan, menjadi utuh terlebih dahulu, sehingga saat masuk ke dalam arena pernikahan, you complement each other. Pernikahan akan sangat-sangat luar biasa. Saat kalau di tempat kerja, saat Anda adalah anak Tuhan, ditempatkan, Anda menjadi contoh bagi teman-teman, rekan-rekan saudara di tempat kerja. Semua jadi rajin semua karena engkau membawa kerajaan Allah di tempat itu. Semuanya dikhamirkan oleh kerajaan Allah. Seumpama kerajaan Allah dianggap seperti ragi.
Seperti itu saudara, saya harap firman Tuhan hari ini menjadi berkat, menjadi renungan, jadi engkau bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari saya dan saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat di dalam segala usahamu. Tuhan memberkati buah kandunganmu. Tuhan akan membukakan bagimu tingkap langit. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberkati engkau dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang kudus. Haleluya. Amin. Amin.